Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 6. Malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Larilah mengungsi hai orang-orang Benyamin dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa dan naiklah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah memasang kemah-kemah sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Celakalah kita, sebab matahari sudah lingsir. Bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayo marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Terbanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah pengajaran hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur dengan tanganmu, mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman Tuhan menjadi cemooh bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku. Perhatikanlah bunyi sangkakala, tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah hai jemaat apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah hai bumi, sungguh di atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu membawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan.
Sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta anak-anak, tetangga dan temannya semuanya akan binasa. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari utara, suatu bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tembak, mereka bengis tidak kenal belas kasihan, suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai Putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergap kami. Kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang dan janganlah berjalan di jalan, sebab pedang musuh mengamuk. Kegentaran datang dari segala penjuru. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal, merataplah dengan pahit pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Yeremia menjadi penguji umat. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kemari sebagai fitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk. Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga dan besi. Sia-sialah orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Shalom saudaraku, bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini dari Yeremia pasal 6 ayat 1 sampai 30 mengisahkan tentang peringatan keras yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia. Ayat-ayat ini menggambarkan kondisi spiritual dan moral bangsa Israel yang telah jauh menyimpang dari jalan Tuhan, sehingga hukuman dan kehancuran menanti mereka. Peringatan keras dan penolakan bangsa Israel. Yeremia 6 ayat 1 sampai 30 dimulai dengan peringatan keras kepada bangsa Israel untuk melarikan diri dari Yerusalem karena malapetaka akan datang dari utara. Yeremia menggunakan metafora untuk menggambarkan Yerusalem sebagai Putri Sion yang telah menjadi tempat yang menarik bagi bangsa-bangsa lain yang datang untuk menjara dan menghancurkan. Mereka dibaratkan sebagai gembala-gembala yang datang dengan kawanan ternak mereka, memakan habis apa yang mereka temukan. Namun bangsa Israel tidak mengindahkan peringatan Yeremia. Mereka malah bersiap untuk melawan musuh, menunjukkan keangkuhan dan ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Yeremia kemudian mengumandangkan pesan Tuhan yang lebih keras lagi. Yerusalem akan dihukum karena kejahatannya dan tidak akan ada damai sejahtera bagi mereka. Mereka telah menolak firman Tuhan dan mengolok-oloknya, sehingga Tuhan akan menjatuhkan hukuman yang berat. Ketidakpercayaan dan penolakan firman Tuhan. Yeremia 6 ayat 14-15 menggambarkan ketidakpercayaan dan penolakan bangsa Israel terhadap firman Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan dan telinga mereka seolah-olah tidak bersunat, yang berarti mereka tidak dapat memahami atau menerima pesan Tuhan. Mereka menganggap firman Tuhan sebagai cemooh dan tidak menyukainya. Yeremia kemudian mengungkapkan bahwa ia penuh dengan kehangatan murka Tuhan dan ia harus menumpahkannya kepada bangsa Israel. Ia menyatakan bahwa Tuhan akan menghukum mereka, baik kecil maupun yang besar, termasuk nabi dan imam yang telah melakukan tipu daya. Mereka mengobati luka umat dengan memandangnya ringan dan berpura-pura damai sejahtera, padahal tidak ada damai sejahtera. Jalan yang baik dan batu sandungan. Yeremia 6 ayat 16-19 menyerukan kepada bangsa Israel untuk kembali kepada jalan Tuhan, tetapi mereka menolak. Mereka tidak mau mendengarkan peringatan Tuhan dan tidak mau memperhatikan bunyi sangkakala. Oleh karena itu Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas mereka karena mereka telah menolak perkataan dan pengajarannya. Selanjutnya ayat 20-21 menggambarkan penolakan bangsa Israel terhadap ibadat kepada Tuhan.
Mereka membawa kemenyan dan tebu yang baik dari negeri yang jauh. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menginginkan hati yang taat, bukan hanya ritual keagamaan yang kosong. Selanjutnya ayat 22-23 menubuatkan bahwa Tuhan akan menaruh batu sandungan di depan bangsa Israel sehingga mereka akan jatuh tersandung dan binasa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan akan menggunakan bangsa lain untuk menghukum mereka dan mereka akan mengalami kehancuran yang besar. Lanjutnya ayat 24-26 menggambarkan serangan bangsa yang akan datang dari utara. Bangsa ini digambarkan sebagai bangsa yang bengis dan tidak kenal belas kasihan yang akan menyerang Yerusalem. Bangsa Israel mendengar kabar tentang serangan ini dan mereka merasa takut dan lemah. Dan yang terakhir ayat 27-30 menyerukan kepada bangsa Israel untuk berkabung dan bertobat. Mereka harus mengenakan kain kabung berguling-guling dalam debu dan menatap dengan pahit pedih. Yeremia juga menyatakan bahwa Tuhan telah mengangkat bangsa Israel sebagai penguji untuk melihat bagaimana mereka akan bersaksi terhadap cobaan. Ayat 30 menyatakan bahwa bangsa Israel telah menolak Tuhan dan mereka seperti perak yang ditolak. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka dan mereka akan mengalami kehancuran. Kesimpulan Yeremia 6 ayat 1-30 merupakan bagian dari kitab Yeremia yang menggambarkan kondisi spiritual dan moral bangsa Israel yang telah jauh menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka menolak peringatan dan firman Tuhan dan mereka akan mengalami hukuman dan kehancuran. Ayat-ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jika kita menolak Tuhan, kita akan mengalami konsekuensi yang berat dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.